Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Teh Widiawati. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya impian, yang punya hajat, yang punya cita-cita, semoga Allah segera kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini, Teh Widiawati masih mau membahas seputar keuangan yang banyak di-share di video sebelumnya. Itu Teh Widiawati membahas tentang hutang ya. Di sini juga mau membahas tentang hutang, termasuk ya apa yang dirasakan Teh Widiawati. Dalam kehidupan manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya hutang. Pasti itu semua orang pernah merasakan, disengaja ataupun tidak disengaja. Seperti Teh Widiawati ya, dalam keluarga, ajaran keluarga Teh Widiawati itu tidak diajarkan untuk mencoba-coba berhutang gitu. Tapi ya Masya Allah banget ya, karena musibah didolimi orang, Teh Widiawati itu sebelumnya tidak pernah punya hutang, tiba-tiba plek gitu 900 juta gitu sekaligus dikasih hutangnya. Meskipun uang tersebut itu bukan Teh Widiawati yang make, bukan Teh Widiawati yang makan, itu karena didolimi orang ya. Ceritanya sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, kenapa Teh Widiawati sampai punya hutang 900 juta. Nah, di video kali ini Teh Widiawati juga mau membahas tentang hutang. Banyak teman-teman, orang-orang yang di sekeliling Teh Widiawati, kenapa sih kok hutangku gak pernah selesai, kenapa sih hutangku tak kunjung lunas, tak kunjung selesai gitu. Itu ada penyebabnya kenapa tidak pernah selesai, kenapa tidak kunjung lunas gitu. Nah, satu itu harus punya niat untuk membayar hutang. Yang kedua, punya rejeki, bersegeralah membayar hutang tersebut, jangan ditunda-tunda. Karena kan dalam kehidupan itu banyak keperluan, namanya juga hidup. Kadang-kadang ada keperluan yang tidak disangka, kadang-kadang ada keperluan yang tidak diduga dan membutuhkan uang tersebut. Seperti itu dalam kehidupan. Jadi kalau punya rezeki, usahakan untuk segera membayarnya. Seperti Teh Widiawati ya, contoh misalkan Teh Widiawati punya gaji nih, ke gajian tanggal 12 ya gajiannya. Jadi pas uang masuk itu langsung gitu, udah bahkan sebelum gaji diterima itu udah ada catatannya bahwa bulan ini untuk si Anu, untuk si Anu gitu. Pas masuk uang itu langsung ditransfer gitu, supaya bersegera membayar, supaya kalau ada sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang membutuhkan uang tersebut, Teh Widia udah membayarnya gitu. Jadi apa boleh buat gitu, karena uangnya udah dipakai bayar gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, jangan membuat hutang baru lagi gitu. Misalkan hutang baru lagi, ini belum selesai udah minjem lagi, ya kapan selesainya? Kan yang ini juga belum selesai udah nambah lagi. Ya alhasil kan bukannya lunas, bukannya selesai, tapi malah bertambah. Apalagi kan di zaman sekarang itu kalau minjem itu pakai bunga ya gitu. Jadi itu harus dihindari banget. Nah, itu adalah penyebab kenapa hutang tak kunjung lunas atau tak kunjung selesai. Yang satu, niat. Yang kedua, kalau punya rezeki bersegera membayar. Ketiga, jangan membuat hutang baru lagi. Walaupun di hati ada niat, tapi dapat rezeki ditunda-tunda, itu tidak akan pernah selesai. Karena kan bukan membutuhkan hanya teori gitu, jadi harus dengan nyatanya juga. Teorinya kan udah niat nih bayar hutang, dapat rezeki malah ditunda-tunda. Nah, itu harus dipraktekkan. Jadi dapat rezeki harus segera dibayarkan dan jangan membuat hutang baru lagi. Seperti Teh Widiawati kan ditawari sama majikannya, Masya Allah banget, majikan baik sekali. Semoga Allah memberi panjang umur dan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepadanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Majikan Teh Widiawati menawarkan, kalau kamu perlu uang berapapun,
ngomong sama aku akan kasih, kamu kan bayarnya pakai kerja tiap hari gitu, tidak ada bunga ya, cuman kerja aja tiap hari, tapi nanti tanggal 12 nggak gajian gitu karena uangnya kan udah diambil gitu. Nah TW Dewati itu kan bisa saja minjem plok gitu, misalkan 5 bulan atau 1 tahun ya ditawarin, tapi TW Dewati itu tidak mau gitu, tidak mau untuk membuat hutang baru meskipun tidak ada bunga atau membayarnya dengan bekerja setiap hari gitu. TW Dewati itu sangat sulit gitu untuk menerima tawaran itu karena pengennya itu fokusnya itu di satu arah, hanya di satu arah gitu, bahwa dapat gaji dibayarkan seperti itu. Tapi kalau kan misalkan nginjam dibayarkan misalkan untuk 5 bulan, hutang nggak selesai, pikiran jadi tidak fokus ya, karena kan punya hutang gitu, ini bulan ini gajian enggak karena uangnya udah diambil gitu. Jadi fokus aja ya, kan TWD udah minta maaf ya sama teman-teman, sama kawan-kawan yang punya urusan sama TWD Wati itu. TWD Wati kan lagi usaha gitu, jadi perlahan karena TWD Wati tidak bisa membayarnya sekaligus gitu, jadi diangsur gitu dengan usaha TWD Wati sekarang gitu. Nah seperti itu, jadi hindari ya untuk membuat hutang baru gitu. Nah itu salah satu yang dibutuhkan gitu, yang harus diperhatikan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, yang punya hutang terus kenapa hutangku tak kunjung lunas, kenapa hutangku bukannya selesai malah bertambah. Nah itu penyebabnya, coba aja dipikir-pikir, dirasa-rasakan sama teman-teman gitu yang punya hutang. Jadi sebabnya seperti itu, tidak akan jauh berapapun itu hutangnya sama. Misalkan hutangnya 1 juta, hutangnya 10 juta, 100 juta atau lebih, itu sama perasaannya. Perasaannya itu bahwa mempunyai hutang gitu. Tapi yang membedakannya itu actionnya, antara segera membayar atau ditunda-tunda gitu. Misalkan Teh Widiawati nih hutangnya kan 900 juta ya, alhamdulillah dalam 1,5 tahun ini Teh Widiawati udah menyelesaikannya sebesar 180 juta. Dari mana ya? Dari Allah, pertolongan Allah. Kalau melihat gaji Teh Widiawati itu tidak akan mungkin, menurut logika itu mustahil gitu, tapi kalau menurut Allah itu tidak ada yang tidak mungkin gitu. Dari mana Teh Widiawati dapatkan rezeki? Ya dari Allah gitu. Allah yang tolong Teh Widiawati, Allah yang bantu Teh Widiawati meskipun tidak sekaligus gitu. Jadi ya diulangi lagi ya sama Teh Widiawati. Pertama, niat untuk segera membayar hutang. Kedua, dapat rezeki, bersegeralah untuk membayarnya. Ketiga, jangan membuat hutang lagi. Nah itu ketiga ini sangat berdampingan sekali gitu. Meskipun hutangnya 1 juta tapi dapat rezeki ditunda-tunda, ya nggak bakalan selesai gitu. Misalkan ada niat dapat rezeki nggak dibayarkan juga nggak bakalan selesai. Terus udah ada niat, udah dapat rezeki, terus bikin hutang baru lagi, ya nggak bakalan pernah selesai juga gitu ya. Ini mencontohkan Teh Widiawati sendiri ya, punya hutang 900 juta dalam 1,5 tahun ini udah terselesaikan 180 lebih ya, 180 juta. Jadi setidaknya kan ada usaha itu untuk membayarnya, meskipun jumlahnya banyak. Terus Teh Widiawati usaha dapat rezeki terus segera dibayarkan, kan berkurang gitu, sedikit demi sedikit berkurang dari jumlah yang totalannya itu 900 juta gitu. Nah seperti itu dari Teh Widiawati ya sarannya. Jadi hutang 100 juta, hutang 50 juta, hutang 10 juta, hutang 1 juta itu sama, namanya hutang. Dan untuk pembayarannya sama juga, antara ditunda, antara bikin lagi, itu
sama nggak bakalan pernah selesai gitu, nggak bakalan pernah lunas gitu kalau misalkan menunda-nunda atau membuat hutang baru lagi. Meskipun misalkan yang pertama udah selesai, tapi hutang baru kan baru dibuat lagi, jadi nggak bakalan ada selesainya gitu. Untuk selesai dari hutang itu nggak bakalan pernah selesai gitu. Nah seperti itu dari Teh Widiawati sarannya gitu. Jadi ya harus diperhatikan gitu. Usahakan punya catatan. Punya catatan itu ke siapa punya hutangnya, berapa jumlahnya. Nanti kalau punya rezeki ke si anu segini, ke si anu segitu gitu. Jadi ada catatannya, oh berarti tinggal segini. Seperti Teh Widiawati ya, dicatat semuanya. Jadi pengeluaran itu, hutang semua itu di keluar catat gitu. Oh berarti tinggal segini lagi. Dan yang paling Teh Widiawati lakukan itu memenjarakan diri ya. Memenjarakan diri itu dalam arti stop buying, jadi berhenti untuk belanja yang tidak bermanfaat gitu. Misalkan apa aja, baju gitu, atau makanan gitu yang wah gitu ya, seadanya aja gitu. Jadi misalkan baju kalau masih ada layak dipakai, ya itu dulu, pokoknya fokuskan dulu sama hutang. Jadi memenjarakan diri itu ya, namanya juga manusia kan pasti pengen ini pengen itu. Jadi Teh Widiawati itu memenjarakan diri, aku tidak boleh beli ini, tidak boleh punya keinginan ini, punya keinginan itu. Jadi fokusnya itu ke hutang dulu. Nah Teh Widiawati itu setiap gajiannya tanggal 12 uang masuk langsung transfer itu. Jadi memenjarakan dirinya itu seperti itu. Meskipun punya keinginan, lihat ini ingin, lihat itu ingin, tapi kan uangnya nggak ada, jadi udah jadi seperti di penjara gitu. Seperti itu apa yang Teh Widia lakukan, karena Teh Widia itu bermimpi ya seperti dulu lagi, tidak punya hutang, bebas gitu, tidak dikejar-kejar yang nagih setiap bulan. Teh mana uangnya, teh transfer ya ke nomor rekening ini, teh aku butuh segini. Jadi udah diimpikan situasi seperti itu, tidak ada lagi yang nagih seperti dikejar-kejar orang yang minta uang gitu. Nah seperti itu. Jadi sekarang penjarakan diri gitu untuk stop buying nothing gitu, stop buying, berhenti belanja yang sekiranya tidak bermanfaat gitu. Nah seperti itu Teh Widiawati memenjarakan diri gitu. Jadi ya udah, aku nggak boleh punya keinginan ini itu untuk diriku sendiri, pokoknya fokus dulu sama hutang. Nah itu saran dari Teh Widiawati ya. Mungkin diulangi lagi, mungkin ada yang skip videonya gitu ya. Jadi satu, untuk terbebas dari hutang itu, satu, niat ingin lunas dari hutang. Dua, punya rezeki segera bayarkan. Ketiga, jangan membuat hutang baru lagi, seperti itu. Nah, ini ketiga poin ini sangat berhubungan sekali. Kalau sudah 3 poin tadi sudah udah diniatkan, ini ketiga usaha ya, usahakan semaksimal mungkin bekerja. Ya, misalkan punya hutang tidak bekerja, ya dari mana gitu kan dapat rezeki, itu harus bekerja, harus usaha gitu. Terus kedua, minta sama Allah gitu, minta sama Allah supaya dilancarkan. Kan Allah udah bilang, barang siapa yang punya niat untuk membayar hutang atau melunasi hutang, insya Allah Allah akan lunaskan hutangnya. Tambahin dengan ikhtiar langitnya, seperti sholawat perbanyak, istighfar berbanyak, baca surat Al-Waqiah, itu kan pembuka rezeki, surat At-Talaq, surat Ar-Rahman gitu. Sholat sunatnya seperti sholat duha, ditambahin ikhtiar langitnya. Jadi kerja ditambah dengan ikhtiar langit, insya Allah Allah ridho gitu, insya Allah Allah bantu gitu. Nah jangan lupa untuk mengistiqomahkan doa yang ini doanya. Dan jangan lupa kalau udah ikhtiar langit juga dilakukan, istiqomahkan doa ini ya. Ini doa dari Teh Widia temukan dari Ustadz Nopel ya, Masya Allah banget.
Semoga Allah memberi umur panjang, kesehatan, dan kelancaran segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu Teh Widiawati udah istiqomahkan selama 6 bulan ya. Setiap selesai sholat fardu, sholat sunat duha, sholat sunat qobliyah, sholat sunat hajat, sholat sunat qiyamul lail atau tahajud, juga setelah sholawat, setelah istighfar, pokoknya mah terus. Kadang-kadang lagi beraktivitas ya, lagi masak atau lagi bersih-bersih, sambil begini Teh Widiawati ini menceritakan Teh Widiawati saking pengen lunasnya hutang. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan ya Manan, ya Mugni ya Goniyu, ya Fatahu ya Rojak, Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Sampai seperti itu, karena pengen banget kembali seperti dulu gitu. Tidak ada lagi yang namanya menanyakan uang gitu, hutang gitu. Jadi misalkan ingin terbebas banget gitu dari seperti dapat WhatsApp, teh mana uangnya, teh ini rekeningnya untuk ditransfer, udah tidak mau lagi menerima SMS seperti itu. Jadi saking pengen bebasnya itu, kadang lagi ngepel, lagi nyuci piring itu sambil beristighfar itu, sambil mengistiqomahkan itu, tidak selalu setelah sholat gitu. Sambil beraktivitas pun Teh Widiawati selalu sambil bernapas panjang gitu, lalu dibacakan itu, yaitu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan ya Manan, ya Mughni ya Goniyu, ya Fatahu ya Razak, Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sering seingatnya gitu. Kadang-kadang plak gitu dalam hati, atau ngelihat di jendela di luar langsung baca itu, udah refleks gitu, saking punya impian terbebas dari yang namanya hutang. Itu Teh Widiawati lakukan. Jadi coba teman-teman juga dilakukan seperti ini, karena ya Masya Allah banget ya, pertolongan Allah itu memang ada gitu. Teh Widiawati ini udah 1 tahun 6 bulan sudah terselesaikan 180 juta lebih. Kalau melihat gaji itu tidak ada gitu, nggak mungkin gitu, tapi ini pertolongan Allah gitu buat Teh Widiawati. Sambil sekarang masih tetap minta gitu, sambil sekarang masih mesti mengistiqomahkan sholawat, istighfar, terus meminta di tengah malam, kapan aja, di mana saja, lagi di dapur kecuali di toilet ya, sambil membacakan doa itu gitu. Jadi dicoba sama teman-teman yang mungkin ada situasinya seperti Teh Widiawati, dicoba gitu. Insya Allah ada gitu, ada pertolongan Allah yang menurut logika itu nggak mungkin gitu, tapi emang benar gitu, emang bener-bener nyata, udah dirasakan sendiri gitu. Dan satu lagi, perbaiki ibadah. Itu yang pertama, perbaiki ibadah sebisa mungkin, karena dengan itu insya Allah doa itu terkabul. Kadang-kadang Teh Widiawati 3 hari 3 malam berdoa, Allah kabulkan. Karena itu emang Teh Widiawati merasakannya setelah berubah gitu, berubah dalam ibadah, berubah dalam intinya berhijrah gitu, menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi kadang ada gitu 3 hari 3 malam berdoa, Allah jawab, Allah kabulkan gitu. Nah dari situ Teh Widiawati yakin banget gitu bahwa Allah itu akan menolong gitu, akan menolong siapa saja yang mendatanginya gitu. Nah itu video dari Teh Widiawati, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekiranya bermanfaat, jangan lupa dukung channel Teh Widiawati dengan like, subscribe, atau nge-share ya. Semoga di video berikutnya Teh Widiawati bisa berbagi lagi, selain pengalaman juga tips bagaimana gitu ya Teh Widiawati menghadapi hutang yang gitu banyak gitu. Jadi dukung Teh Widiawati, doa Teh Widiawati untuk semua, semoga Allah
kabulkan segala hajat dan impian, dan doakan juga Teh Widiawati semoga diberi umur panjang, kesehatan dalam ketaatan, dan istiqomah dalam hijrahnya gitu, jangan berubah lagi insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teh Widiawati tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.